warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang sedang menonton. Kembali lagi dengan saya, Sanya, dari kelas 8B di podcast SMP Negeri 30 Semarang. Gimana nih kabar kalian? Akhir-akhir ini di Semarang itu lagi panas-panasnya ya? Enggak Pak? Iya, luar biasa. Terpanas ya, kota terpanas ya salah satu. Tapi alhamdulillahnya nih, tadi malam itu hujan, jadi lebih dingin, lebih hawanya lebih enak untuk tidur. Ya, semoga tidak sepanas suhu politik saat ini ya. Setidaknya Menyejukkan ya. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber yang hebat sekali dengan nama Bapak Agung Cahyono dan Bapak Santoso. Yeay. Boleh nih diperkenalkan diri dulu untuk Pak Agung dan Pak Santoso. Nama saya Susanto, bukan Santoso ya. Oh iya. Susanto, saya dari Panitia Pemilihan Kecamatan. Kami perpanjangan tangan dari KPU Kota Semarang hanya untuk menyelenggarakan segala teknis kepemiluan tahapan demi tahapan yang akan dilalui di tingkat PPK, kelurahan, kecamatan maupun sampai nanti di tingkat level bawah. Iya. Halo. Aku. Biar tegang ya. Saya Rapi Ahmad, bukan Rapi Ahmad. Saya Agung Cahyono dari Divisi Pencegahan Hukum Parmas dan Humas Panwascam Semarang Barat. Kira-kira itu. Nama lengkapnya Agung Cahyono. Nama panjangnya Agung. Gimana nih hari ini kabarnya untuk Pak Susanto ya? Maaf ya Pak sebelum itu. Dan Pak Agung, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya cukup lumayan baik, walaupun berita-berita di luaran sana suhunya agak hangat-hangat, tapi tidak mengurangi kami sebagai penyelenggara untuk selalu mengawal ajang perhelatan demokrasi ini. Sanya gimana kabarnya Sanya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Pak. baik. Sekolahnya lancar? Lancar. Alhamdulillah. Ya seperti biasa Pak. Ya. Siap Pak untuk langsung ke pertanyaan? Ready? Oke, siap. Ready or not? Here I come. Yes. Woo. Untuk pertanyaan pertama, Ya. untuk Pak Agung dulu. Apa sih tugas dari Bawaslu itu? Ya. Yang pertama, halo selamat pagi, siang, sore, malam kepada pemirsa podcast dari SMP Negeri 30 Kota Semarang ya. Jadi secara umum tugas dari Bawaslu, saya sebagai pengawas pemilu adalah mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu. Ya, jadi termasuk mengawasi beliau ini dari penyelenggara panitia di kecamatan atau di Kota Semarang misalkan. Nah, itu nanti Bawaslu tugasnya mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi nanti di situ bisa menerima aduan masyarakat, bisa memproses temuan pelanggaran, kemudian juga ada penyelesaian sengketa secara cepat, kemudian juga membuat laporan, ada rekomendasi juga terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, kira-kira itu. Oke, selanjutnya apa sih tugas dari PPK itu? Ya sebetulnya kalau dari tugas PPK selaku teknis penyelenggaraan itu cukup banyak, artinya tupoksinya sangat beragam. Kita dari menyiapkan untuk tahapan-tahapan daftar pemilih, terus nanti menyiapkan macam bahan-bahan sosialisasi ya seperti itu. Jadi memang banyak sampai nanti ke tingkat paling bawah lah. Itu paling bawah itu yang di KPPS nanti. Nah,
itu kami memang tupoksi kami dari KPU itu adalah menjelaskan secara teknis supaya pemilu ini bisa berjalan sesuai dengan aturan yang sudah diatur seperti itu. Jadi ini tugas dari Bawaslu itu sebagai yang mengawasi. Iya, sebagai Dan pengawas. PPK itu kalau tidak salah yang menyelenggarakan, iya begitu. Menyiapkan. Tapi saya sendiri selaku panitia kecamatan tidak merasa diawasi. Walaupun ada yang mengawasi, tapi kami tidak merasa diawasi karena pada prinsipnya kami menjalankan semua tahapan sudah sesuai dengan realnya atau regulasi yang sudah diadakan, artinya sudah ada sebelumnya, artinya kita tinggal menjalankan aja ya. Lagi pula ketika rel ini tetap lurus sesuai dengan jalurnya, saya kira saya tidak merasa diawasi. Gitu. Jadi selama penyelenggaraan pemilu kali ini, pernahkah di Indonesia terjadi pelanggaran dalam pemilu? Jika pernah, pelanggaran apa saja yang telah terjadi di Indonesia? Kalau pelanggaran pemilu kan, penyelenggaraan pemilu di Indonesia kan kalau seperti sejarah sejak tahun 55 ya. Yeah. Dari 55 hingga hari ini besok tanggal 14 Februari 2024 gitu ya. Mungkin yang direkam di media massa gitu kan, itu sering kita jumpai juga, masih bisa ada jejak digitalnya, bisa kita lihat. Ada beberapa pelanggaran yang akhirnya mencuat juga di media massa. Ada juga yang pelanggaran itu bisa diselesaikan ya, baik itu ada pelanggaran administratif atau mungkin ada pelanggaran pidana. Tapi yang jelas yang berpotensi itu biasanya itu cukup banyak ya, antara lain ada potensi untuk politik uang ya, dari historical dari perjalanan penyelenggaraan pemilu itu biasanya ada hal-hal yang berpotensi terjadi pelanggaran terkait dengan money politik misalkan. Kemudian ada juga terkait dengan kampanye di luar jadwal, kemudian salah mencoblos gitu, misalkan harusnya di tempat A gitu ya Pak ya, nyoblos di tempat lain misalkan, itu sempat mencuat di media gitu, dan itu terekam. Terus yang paling agak sensitif juga terkait dengan pelanggaran netralitas ASN ya, pegawai negeri gitu. Jadi itu di setiap perhelatan pemilu itu biasanya potensi itu cukup besar pelanggaran itu ditemukan gitu. Kira-kira itu, mungkin Pak Santo bisa menambahkan. Sebenarnya sudah cukup juga yang disampaikan oleh Mas Agung atau Pak Agung ini. Memang kami di tingkat penyelenggara tidak henti-hentinya untuk mensosialisasikan terkait dengan apa yang tidak boleh dilakukan oleh terutama penyelenggara. Penyelenggara ini juga harus netral, harus tidak memihak, dan juga jangan sampai melakukan kecurangan-kecurangan. Nah, karena kecurangan-kecurangan yang sifatnya itu masif dan secara struktur itu nanti berakibat untuk jadinya aduan atau gugatan di hasil dari pemilu tersebut. Nah, itu yang kami antisipasi untuk kecurangan-kecurangan atau mungkin pelanggaran kode etik ini benar-benar untuk jangan sampai terjadi. Walaupun itu terjadi tidak sampai mencuat ke permukaan dan menjadikan satu gugatan atau aduan oleh masyarakat. Ya, saya menambahkan untuk menjelang kampanye itu kan biasanya juga sering ditemukan tuh alat peraga kampanye yang masangnya itu sebenarnya tidak sesuai aturan gitu ya. Kadang pasang di tempat yang dilarang kan, misalkan di tiang listrik yang paling tinggi gitu kan, nggak boleh ya. Kemudian menghalang-halangi rambu-rambu lalu lintas. Kemudian ada beberapa jalan yang memang harus bersih dari spanduk atau atribut kampanye gitu kan. Kemudian juga masangnya itu misalkan di tempat-tempat instansi pemerintah itu kan tidak boleh. Nah itu berpotensi dan beberapa kali memang ditemukan hal-hal seperti itu, pelanggaran-pelanggaran itu.
Oke. Dari pelanggaran tersebut, gimana cara Bawaslu untuk mengatasi atau mencegah pelanggaran tersebut? Ya, satu, kami tentu berikhtiar maksimal ya sebagai pengawas pemilu. Kami melakukan pengawasan secara maksimal. Strateginya bagaimana? Jadi strateginya kita melakukan ada yang namanya edukasi untuk pengawasan kepada masyarakat, sosialisasi untuk mari melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ini bersama-sama. Kemudian yang kedua, kita melibatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan pemilu. Jadi masyarakat itu kami ajak untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu, karena ini kan bawahnya ya, sedangkan kami ini mungkin jumlahnya tidak sebanding dengan yang kami awasi, kira-kira gitu ya. Jadi kita perlu mengajak masyarakat untuk mari bersama-sama mengawasi jalannya penyelenggaraan tahapan demi tahapan dalam pemilu. Kemudian kami juga menggunakan media sosial hari ini untuk bagaimana supaya masyarakat literasi politiknya lebih baik gitu ya. Jadi apa yang boleh, apa yang tidak boleh, do dan don't, apa yang melanggar, apa yang tidak melanggar, apa yang diperbolehkan, apa yang dibolehkan, itu kami edukasi juga menggunakan media sosial. Kami juga ada, kalau di Semarang Barat itu ada YouTube juga namanya Wascam Semarang Barat, itu juga ada podcast gini juga, sebenarnya ada podcast kayak SMP 30 ini, keren ya. Kemudian ada di IG juga, mungkin di teman-teman PPK juga punya media sosial juga. Kemudian selain itu kami juga berkolaborasi dalam rangka pengawasan itu, kita berkolaborasi dengan para tokoh ulama baik dari umat Islam, Kristen, Nasrani, Hindu, Buddha, itu untuk mari bersama-sama menjaga dan mengawasi pemilu ini berlangsung dengan jujur dan adil, kira-kira begitu. Kemudian kami juga melakukan yang namanya dalam rangka pengawasan itu patroli kawal hak pilih. Nah, jadi kita juga melakukan patroli keliling. Kalau di Semarang Barat itu kan ada 16 kelurahan ya. Kita melakukan patroli itu bergiliran, kadang berpindah dari satu kelurahan ke kelurahan lain. Terkait kemarin ada yang memiliki hak suara tapi belum tercantum dan lain sebagainya. Kemudian kami juga selain itu melibatkan para tokoh-tokoh muda, organisasi masyarakat gitu misalkan. Kita juga berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk menjaga dan mengawasi netralitas, misalkan dengan pihak kecamatan, dengan dan Ramil ya kemarin, dan Ramil, kemudian ada Kapolsek, Pak Lurah, Pak Camat Kecamatan Semarang Barat, kira-kira itu. Jadi kami ini tugasnya sebenarnya pencegahan dulu. Jadi sebisa mungkin kami melakukan pencegahan ya sebelum nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pencegahan kemudian kita awasi. Nah, kalau masih sudah dicegah kemudian diawasi kemudian masih bandel ya dalam tanda petik, ya ditindak. Cegah, awasi, tindak gitu kira-kira ya. Itu kalau dari Bawaslu. Terkait pemilos di SMP Negeri 30 Semarang, jika kita ingin memilih kriteria apa aja sih yang diperhatikan, yang perlu Bapaknya dulu. Iya Mbak Sania. Sania ya? Sania. Iya Pak. Oke, mungkin kalau boleh saya memberikan masukan terkait dengan pemilos atau pemilihan ketua OSIS, mungkin tidak hampir sama lah dengan pemilu, artinya di mana ada prinsip di situ, tahapan yang harus dilalui juga, walaupun beda, hanya skupnya aja yang beda karena skup internal sekolah. Nah, di situ siapa yang menjadi calon ketua OSIS itu tentunya seorang pilihan yang terbaik dari yang ada di sekolah ini, di sekolah SMP 30. Jadi tentunya terbaiknya itu dengan ditandai dengan adanya visi misi untuk disampaikan kepada teman-teman siswa,
mungkin di sekolahan, mau dikemanakan untuk 1 tahun ke depan ini organisasi OSIS ini, dan mau seperti apa kan. Nah, kriteria-kriteria itu yang nanti menjadi pilihan untuk hak pilih, maksudnya apa itu, teman-teman siswa yang mendukung. Nah, walaupun mungkin pilihannya lebih dari satu, ada mungkin dari calonnya lebih dari satu seperti itu. Nah, itu kembali lagi ke, makanya itu kami menghimbau jangan golput. Ada jangan golput itu gunakan hak suaramu untuk siapapun yang nanti terpilih itu menjadi pilihan yang terbaik dan kita dukung. Saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan Pak Santo. Buat adik-adik di SMP 30 Semarang yang besok akan pesta demokrasi pemilos ya, pemilihan ketua OSIS, kenali calonnya dulu, kenali calonnya. Siapa nih? Yang pertama, si A, si B, si C dikenali dulu calonnya kan, track recordnya dilihat. Prestasinya apa sih? Ya kan, prestasinya misalkan si A, oh ini juara ini, juara ini, juara ini, kemudian tidak ada catatan-catatan yang kira-kira, wah sering bolos misalkan. Itu dilihat dulu calonnya, kriteria calonnya, kemudian gagasannya ya kan, karena iya pemilos ini kan ide, harus adu gagasan. Pemilihan ini kan bagaimana merebut hati rakyat dengan gagasan, ide, inovasi-inovasi yang ditawarkan. Apa yang akan dilakukan nanti ketika terpilih 1 tahun mendatang, kira-kira begitu. Jadi rasional banget gitu ya. Jadi itu harus dilihat dulu. Selain nanti alasan-alasan emosional dan lain sebagainya, itu saya kira sah-sah saja sih. Cuma saya kira 2 itu, kenali calonnya dulu, kemudian track recordnya, kemudian program visi misinya apa sih yang disampaikan. Nah itu nanti buat parameter untuk milih. Gue milih siapa nih? Gitu. Teman-teman milih siapa nih? Gitu. Rekam jejak. Rekam jejaknya harus jelas gitu. Jangan memilih kucing dalam karung. Jadi bisa milih gitu ya. Yang baik. Jadi yang pertama itu kenali dulu calonnya. Kenali calonnya, iya dong. Ya. Lalu yang kedua gagasannya. Ide, inovasi, visinya apa, ke depan 1 tahun gitu kan. Bagus sih. Ya. Bahasanya nyalon nggak? Enggak. Jadi anggotanya aja, Pak. Oke. Sebagai pelajar yang belum memiliki hak untuk memilih, karena kita kan belum usia 17 tahun. Usianya berapa Mbak Sanya? Saya usianya 13. Berarti 4 tahun lagi. 4 tahun lagi insya Allah bisa nyoblos. Insya Allah. Ya. Doain aja, Pak. Amin. Umur kan nggak tahu. Oh iya, doa yang baik-baik dong. Jadi kontribusi apa sih yang bisa diberikan demi kemajuan NKRI ini? Ya, ini saya rasa buat adik teman-teman khususnya ya, Babel khusus dari SMP Negeri 30 Kota Semarang, peran yang bisa dilakukan ya, kira-kira apa nanti di pemilu 2024. Yang pertama mungkin bisa ikut berpartisipasi, mungkin memberikan informasi awal, misalkan ada info-info terkait kepemiluan, ada kampanye di lingkungan sekitar aja. Kalaupun canggung ya kan, langsung memberikan informasi awal ke teman-teman yang ada di pengawas, bisa ke bapak ibunya, memberikan literasi, memberikan saran gitu. Manggilnya apa kalau saya sama orang tua ibu, bapak? Kalau saya mama, ayah sama mama. Mah, tahu nggak mah tanggal 14 Februari nyoblos? Ya itu kayak gitu-gitu yang sederhana kan. Mah nggak boleh politik uang tuh nggak boleh. Hal-hal yang seperti itu. Terus nanti disampaikan ada hal-hal informasi apa bisa disampaikan ke keluarga. Untuk misalkan ada yang dugaan-dugaan, wah ini kayaknya potensi-potensi pelanggaran. Nah informasi-informasi itu bisa disampaikan ke kita. Perannya adik-adik saat ini mungkin itu ya untuk pemilu 2024. Tapi menurut saya, jadi peran adik-adik saat ini juga perlu membekali diri literasi yang baik itu, karena kan adik-adik hari ini ya generasi Gen Z ya. Gen Z ini kan dengan gadget ini kan hampir everyday ya. Saya sehari berapa jam deh megang gadget sehari saya? Kurang
tahu sih. Kurang tahu, soalnya dan teman-teman ini kan bisa mengakses berita apa saja kan, Iya bisa. terkait pemilu, terkait apa, kadang ada informasi seliweran tuh. Jadi hari ini tuh medsos tuh seperti hutan rimba belantara informasi. Jadi maka adik-adik ini penting, mungkin belum mencoblos, tapi penting untuk membekali diri literasi politik yang baik supaya tidak termakan hoax. Tadi kan sudah ada tipsnya tuh, bagaimana cara kita tidak termakan hoax di era nanti begitu kampanye ini kan media sosial akan masif dengan informasi-informasi tentang pemilu tuh. Nah itu bisa cross check, check and recheck dulu. Jadi kalau ada share-sharean itu ya, share-sharean informasi di forward kan kadang ada yang tidak jelas kan, informasi ini akurat apa tidak. Nah yang pertama di cross check dulu, bersikap skeptis, jangan mudah percaya. Yang kedua memilih informasi dari media yang mainstream, media yang rujukan. Mainstream itu artinya misalkan wah media rujukannya apa ya, IMTV ya. Misalnya, atau misalkan yang hari ini di Semarang ada Suara Merdeka, ada Tribun Jateng, kemudian ada Radar Semarang Jawa Pos, dan media Kompas dan lain-lain yang apa mainstream dan dikenal. Iya. Kemudian yang ketiga bisa berkonsultasi dulu, kalau ini informasinya kok aneh ya, bener nggak sih? Bisa konsultasi ke kakak, saudara, orang tua, teman atau guru, kepala sekolah yang kira-kira bisa memberikan advice atau respon yang kira-kira baik gitu. Nah ini penting untuk dimiliki oleh adik-adik hari ini walaupun belum punya hak pilih, tapi literasi politik itu saya kira cukup penting. Adik-adik bisa men-share di lingkungan keluarga terdekat bagaimana sih syarat-syarat apa namanya, misalkan pemimpin yang baik, misalkan tidak boleh melakukan ini itu dan lain sebagainya. Itu bisa di-share ke mama papa misalkan. Kalau mama papa lupa diingatkan gitu kan. Konsepnya yang paling dekat dari keluarga, kemudian dari diri sendiri tuh. Terutama hoax ini deh harus diperhatikan karena informasi-informasi ini kan berseliweran ya. Banyak nanti itu kalau pas kampanye itu di media sosial. Jadi literasi politik itu penting dan tidak ada salahnya hari ini teman-teman di SMP 30 Semarang ini menyelenggarakan suara demokrasi dalam rangka untuk mendapatkan apa namanya pendidikan politik yang baik. Mungkin Pak Santo menambahkan. Saya akan cukupkan ya. Ya. Oh, jadi walaupun kita seorang pelajar yang belum memiliki hak untuk memilih, tapi kita harus meningkatkan literasi politik kita. Betul, karena kan hari ini adik-adik itu bisa membaca apa saja dari media sosial. Jadi kalau kita sudah ada bekalnya, maka kita bisa menyaring. Ini sebenarnya nggak bener nih kan, kita ada saringannya gitu, ada tamengnya, ada filternya. Nah itu penting sekali hari ini. Jadi kemudian yang kedua jempolnya tuh dijaga gitu, jangan mudah nge-share gitu ya. Tahan dulu, bener nggak nih informasinya itu. Karena ada undang-undang ITE juga kan, yang mungkin adik-adik tidak ada salahnya untuk tahu soal itu. Oh gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menjaga agar pemilu atau yang di sekolah ini pemilos ya tidak memecah belah persatuan dan kesatuan? Kan soalnya biasanya ada aku milih A, kamu harus juga milih A. Kalau enggak, kata jajain. Ya gitu. Ada. Itu enggak Pak, santai dulu. Ya, saya coba untuk menjawab. Mungkin sama dengan yang di pemilihan umum ya, artinya kan kita itu berbagai macam ragam, artinya ada bahasa, ras, suku, agama, tapi tentunya itu bukan menjadi satu perpecahan. Jadi perbedaan ini menjadi satu pemersatu yang sesuai dengan slogan pemilu, bahwa pemilu adalah sarana integrasi bangsa, mempersatukan. Nah ini kalau kita implementasikan ke pemilos, di pemilos ini tentu ada calon dari usulan dari masing-masing perwakilan kelas. Ya, perwakilan kelas ini mungkin ada yang agamanya beda-beda dan mungkin juga ada yang dari latar belakang yang beda juga. Nah ini artinya bagaimana untuk memilih suatu pemimpin atau ketua OSIS yang baik ini dengan tidak memecah belah. Artinya kita jangan sampai tadi yang mungkin disampaikan di awal ketika di
sosialisasi tadi, yaitu terkait dengan black campaign atau kampanye hitam, menjelek-jelekan satu sama lain yang akhirnya menimbulkan ketidaksukaan. Nah, yang nantinya berita-berita yang tidak benar ini akan memicu perpecahan. Ini yang nanti jangan sampai di pemilu ini walaupun beda pendapat atau beda gagasan, ini bukan berarti untuk memperpecah, tapi untuk mempersatukan bahwa gagasan yang A, gagasan B, gagasan C ini dijadikan satu akan menimbulkan kebaikan untuk kemajuan di sekolah ini. Mungkin itu saja yang mungkin sedikit saya sampaikan, artinya perbedaan yang ada itu jangan menjadikan satu perpecahan seperti itu. Oke. Mungkin dari Mas Santo. Saya nambahin sedikit aja, udah lengkap tadi dari Pak Santo. Jadi kalau adik-adik ini kan mungkin ada kubu-kubuan ya, bukan kubu-kubuan, apa namanya ya? Circle ya kalau bahasa anak. Sekarang ada circle-nya sendiri-sendiri. Sebenarnya ini kan hanya apa ya, sarana untuk kemudian nanti ketua OSIS-nya yang terpilih akhirnya kan memimpin kita juga, siapapun yang jadi gitu kan. Nggak mungkin kan kalau yang nggak jadi kita dukung, lantas kita kalau kalah pindah sekolah, kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin adik-adik kalau yang dukungannya kalah pindah sekolah, nggak mungkin kan. Jadi saya rasa kita harus menyadari bahwa beda pilihan itu bukan berarti musuh. Beda pilihan bukan musuh. Ini bagus nih buat tagline kampanye. Beda pilihan bukan musuh gitu. Beda pilihan adalah rahmat. Ya, kita tidak bisa menghindari perbedaan itu, dan itu kita harus menerima perbedaan itu dengan baik. Diajak teman A, teman B misalkan nanti ya di pemilihan ketua OSIS, ya kita tetap baik lah, jangan lu kelompoknya sana, gue kelompoknya sini gitu kan, sampai ceng-cengan, sampai berantem. Saya kira janganlah ya. Ini kan untuk kebaikan SMP 30 Kota Semarang juga. Jadi setelah pemilu, setelah coblosan nanti pemilu OSIS, ketua OSIS terpilih, selesai. Kompetisinya itu apa namanya ya, jangan sampai ke bawah-bawah udah ada ketua OSISnya tapi masih ke bawah perasaan gitu ya, lu paling menangnya gini, jangan ya, jangan baper. Jadi tetap fair, tetap sportif ya, sportif, menjunjung tinggi sportivitas, jujur, adil. Kemudian tadi yang disampaikan Pak Santo membawa ke persatuan bukan ke perpecahan, kira-kira gitu. Gantian saya nanya-sanya, boleh ya? Nanya-sanya boleh ya? Boleh. Nah, Sanya. Iya. Ya, Sanya. Saya ada pertanyaan buat Sanya. Kriteria ketua OSIS menurut Sanya? Kriteria ketua OSIS menurut saya ya? Ya. Jujur aja, kalau ganteng bilang ganteng. Mungkin ramah gitu ya Pak. Ramah, terus apa lagi? Senyum, baik, ya, jujur. Ini personal semua ini ya, karakter personal. Ya. Yang lain ya, yang gagasannya gimana kira-kira ya? Apa memiliki gagasannya gimana atau gimana? Mungkin kalau saya memiliki gagasan seperti apa ya? Gagasannya tuh menurut saya cerdas, kreatif. Iya, itu inovatif. itu salah satunya ya. Memang. Cuma saya lebih suka yang tegas. Ya, tegas. Ya, tegas. Itu kan karakter tuh. Tegas. Terus apa lagi? Yang tegas, terus mungkin tetap dibalur dengan bisa ramah, ya mencairkan suasana kayak Pak Agung juga. Gitu ya Sanya ya. Terus yang suka neraktir kamu enggak ya? Enggak masuk kriteria ya? Enggak masuk. Beneran nih? Enggak. Dari itu money politik. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Tidak boleh money politik ya. Terus dari ketiga calon itu kira-kira ada nggak karakter yang kamu sebutkan tadi di ketiganya itu? Pastinya ada. Ada yang seperti itu ya? Iya. Alhamdulillahnya ada. Oke. Terus Pak Santo mau nanya apa nih kesannya? Apa ya? Selama ini peran apa yang Mbak Sanya sudah lakukan
Pemilos. Untuk pemilos ya. Ya. Kesiapan apa? Persiapan. Salah satunya saya termasuk panitia nanti di Pak Pemilos, jadi KPPS gitu. Harus adil. Iya harus adil. Saya nggak mungkin provokasi itu. Perlu diawasi nggak nih? Biasa, Pak. Saya orang baik kok Pak. Terus persiapan yang lain mungkin kayak P5 ini nanti juga ada LKPD untuk membuat kotak suara gitu, ada bilik suara itu ada ya, kertas suara ada itu memang disediakan oleh sekolah, jadi itu saja sih Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya Sanya. Semoga Pemilos SMP 30 Kota Semarang lancar ya, berjalan lancar, damai. Ya. Oh iya, satu lagi. Mbak Sania itu kan menjadi penyelenggara di Pemilos ya. Iya. Dari Pemilos ya. Saya titip pesan aja. Iya. Buatlah aturan yang secara netral, artinya fair, tidak memihak di salah satu calon. Itu aja. Iya, pastinya tuh Pak. Saya tidak mau. Sebelum closing nih, ada nggak dari Bawaslu atau PPK yel-yel atau semboyan-semboyan nih biar tambah semangat lagi? Oke. Kalau dari Bawaslu itu ada yel-yelnya. Apa itu? Bukan yel-yel, apa ya tepatnya Pak ya? Apa itu? Tagline atau apa semboyan ya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Nah ini salamnya Bawaslu itu. Kalau kami dari KPU, karena KPU itu sifatnya melayani, jadi KPU melayani integritas tuntas, loyalitas tanpa batas, tegak lurus ke atas. Iya, mantap. Mantap ya. Di peragakan kamera. Boleh mana? Kameranya mana? Ini ya. Ini di depan aja. Oke. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. KPU melayani integritas tuntas, loyalitas tanpa batas, 24 jam, tegak lurus ke atas. Keren. Gagah-gagah semua ya. Masih berjiwa muda kalau kata saya. Iya. Usia itu kan hanya deretan angka, betul nggak Pak? Boleh pantun nggak? Boleh. Pantun ya. Sebelum ditutup ya. Ke Banjir Kanal belajar berenang. Cakep. Pulangnya naik sepeda mini. Cakep. Alhamdulillah kami semua senang hadir di SMP 30 Semarang ini. Iya. Kalau saya boleh berpantun untuk menutup. Boleh. Boleh. Cakep. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. SMP Negeri 30 Semarang, Sendiri bisa, bersama luar biasa. Narasumber boleh closing nggak? Ini tantangan ya, challenge dari Sanya ke saya tadi, bisikin soalnya. Sanya bisikin ke saya tadi. Nanti narasumbernya Pak Agung harus closing. Nah, sebagai challenge ya, Ditantang nih Pak Santo, mau izin. Ya, demikian tadi teman-teman di SMP 30 Kota Semarang dan dimanapun berada, podcast hari ini sungguh luar biasa bersama Sanya dan Pak Susanto dari PPK Semarang Barat. Mudah-mudahan ada hal yang dipetik ya, ada info, ilmu-ilmu, insek-insek baru yang bisa dipetik dan literasi politik kita bisa lebih baik lagi ke depannya buat kita semua. Mudah-mudahan Pemilos SMP 30 Semarang berjalan lancar, kemudian pemilu 2024 juga berjalan damai, jurdil, aman, bermartabat dan nyaman. Kira-kira itu. Saya Agung Cahyono bersama Sanya, serta Pak Santo undur diri.
Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Yeay.